Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Susanti, NIM 18531034, Prodi PAI 5C. Mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Dosen pengampu Bapak Siswanto. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan dan menerangkan tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sentralisasi. Apa sih itu sentralisasi? Sentralisasi adalah seluruh wewenang yang berpusat pada pemerintahan pusat, atau bisa disebut dengan seluruh kebijakan-kebijakan itu yang memutuskan atau yang memecahkan itu bertuju pada pemerintahan pusat. Nah, sedangkan desentralisasi adalah sebaliknya. Desentralisasi adalah pendelegasian yang mana dalam memutuskan kebijakan itu kembali lagi pada orang-orang level bawah atau bisa disebut dengan pemerintahan daerah. Nah, kemudian desentralisasi dalam pendidikan dan sentralisasi dalam pendidikan yaitu yang pertama, sentralisasi dalam pendidikan yaitu dalam seperti pemerintahan pusat memiliki wewenang untuk melakukan atau mengatur jalannya proses pendidikan itu diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, bukan pemerintahan daerah. Sedangkan desentralisasi dalam pendidikan itu diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing, tapi dalam mengambil kebijakan itu tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Nah, seperti kebijakan membuat kurikulum, kebijakan guru, sistem pengelolaan kurikulum, bagaimana memanage tiap daerah-daerah masing-masing. Nah, itu desentralisasi dalam pendidikan. Nah, kemudian sentralisasi dalam pendidikan itu, penyelenggaraan pendidikan itu berpusat pada pemerintahan pusat. Apapun yang terjadi, intinya kembali ke pemerintahan pusat. Dan sebaliknya juga desentralisasi dalam pendidikan yaitu penyelenggaraan pendidikan itu dari pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintahan daerah. Begitu. Kemudian desentralisasi dan sentralisasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan desentralisasi. Kelebihan itu desentralisasi yang pertama, inisiatif sendiri dalam mengambil kebijakan atau memutuskan suatu perkara dalam di suatu sekolah, atau menambahkan bahkan mengurangkannya tanpa tidak mencampur tangan kebijakan pemerintahan pusat, seperti diberikannya kebijakan kurikulum itu, bagaimana kurikulum itu diberikan ide bagaimana memanagenya itu sedemikian rupa lebih efisien. Dan kedua yaitu inisiatif dalam mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan apa saja di dalam daerah-daerah tersebut. Contoh, setiap tahunnya atau setiap berapa tahun perubahan kurikulum sering terjadi. Nah, di situ bagaimana pemerintahan daerah atau di sekolah-sekolah tersebut mengelola perubahan-perubahan tersebut menjadi seefisien mungkin tanpa mencampur tangan pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu meningkatkan fungsi manajemen yang bermutu lagi daripada yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada kekurangannya, yaitu meningkatkan kesenjangan anggaran pendidikan. Seperti halnya karena kebijakan pemerintahan daerah itu kan banyak dan berbeda-beda. Jadi kesenjangan anggarannya itu ada yang lebih tinggi,
ada yang tidak. Dan itu sudah diserahkan langsung oleh dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dan nominalnya sudah diberikan. Yang kedua yaitu kemampuan keuangan daerah dalam masyarakat itu berbeda-beda. Karena setiap sekolah itu pengeluarannya dan pemasukannya yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, kemudian ke sekolah-sekolah itu tidak merata karena sesuai kebijakan-kebijakan yang dikelola itu tersebut. Yang kemudian biaya administrasinya juga naik, atau fasilitasnya sesuai pemerintahan daerah, sesuai sekolah-sekolah yang didirikan itu. Dalam proses pembelajarannya, fasilitas sarana dan prasarananya itu berbeda, dan biayanya itu semakin meningkat sesuai dengan kebijakan yang terjadi di dalam sekolah tersebut. Kemudian kebijakan pemerintahan daerah tidak memprioritaskan pendidikan. Nah, seperti karena ingin meningkatkan kualitas, seperti lebih fokus pada kelestarian lingkungan. Nah, di situ dipastikan fokus pada keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah itu kan membutuhkan dana. Mungkin dalam proses pendidikan atau kualitas pendidik anak itu tidak diprioritaskan. Nah, itu termasuk kelemahan dari desentralisasi. Nah, yang kemudian sentralisasi pendidikan itu kelebihannya yang pertama yaitu totalisme, yaitu adanya kemampuan untuk menyatukan visi dan misi pendidikan itu se-Indonesia. Jadi visi dan misinya itu satu. Nah, di situ keuntungannya. Yang kedua yaitu ada keseragaman dan pola pembudayaan masyarakat. Nah, di situ kelebihannya karena kita ngambil di pemerintahan pusat, jadi keseragaman dan pola budayanya itu sama, yaitu di Indonesia. Nah, yang kemudian organisasinya semakin terpusat karena ingin fokus pada satu. Jadi ibaratkannya pemerintahan pusat ingin kebijakannya itu hanya terfokus pada satu, yaitu di atas. Nah, yang kemudian yaitu pengembangan dan perencanaan akan lebih terintegrasi, maksudnya tidak terpecah-pecah, dan mungkin tujuannya itu untuk menyatukan satu, yaitu sentralisasi pendidikannya. Yang kedua, yang kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya itu kebijakan sentralistik dan serba seragam di setiap daerah tidak bisa mengembangkan. Maksudnya jika sentralisasi ini menginginkan serba seragam budayanya, jadi di pemerintahan daerah masing-masing itu tidak mempunyai tidak bisa mengembangkan budaya mereka sendiri-sendiri karena terfokus pada pemerintahan pusat, yaitu seragam pada pembudayaannya. Yang kedua itu orientasi, target, dan lulusannya harus terlaksanakan sesuai pemerintahan pusat. Maksudnya selesai atau tidak selesai, target atau tujuan dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan pusat harus terlaksanakan sesuai kebijakan pemerintahan pusat. Dan berhubungan juga sentralisasi dan desentralisasi pendidikan itu pada MBS, manajemen berbasis sekolah, karena jika dikaitkan hampir sama fungsinya itu dan tujuannya. Nah, di sini MBS juga berfungsi untuk memberikan pedoman
kepada sekolah agar terlaksanakannya sekolah yang akan memiliki kualitas dan kecerdasan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, di situ penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.